Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Pulau ini terbagi atas dua daerah kekuasaan, yaitu belahan timur yang merupakan daerah kekuasaan pemerintahan Papua Nugini, sedangkan daerah seluas 260.000 km persegi yang berada di belahan barat, termasuk daerah kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Di Papua ini terdiri dari beberapa kabupaten dan suku-suku yang beraneka ragam. Suku Asmat adalah salah satu suku yang ada di Papua. Populasi suku Asmat terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal cara hidup, struktur sosial, dan ritual. Mendengar suku Asmat, mungkin sekilas terpikir di benak kita mengenai pengayauan kepala orang dan kanibalisme. Kata-kata ini membuat orang-orang takut. Suku Asmat dengan kanibalisme menumbuhkan stereotip mengenai suku Asmat yang gemar memburu kepala manusia. Pada tahun 1961, dalam sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Rockefeller Jr., putra seorang gubernur negara bagian New York menghilang ke dalam hutan bakau di daerah ini. Menurut kabar, Rockefeller Jr. menjadi korban kanibalisme suku Asmat. Pada tahun 1968, dua orang misionaris Australia dan Amerika, Spandau dan Phil Master, dikabarkan dicincang dan dimakan oleh suku Asmat. Perburuan kepala ini menjadi budaya yang begitu mengakar. Peristiwa mengerikan ini merupakan hal biasa bagi orang-orang Asmat. Hal itu dikarenakan kehidupan suku Asmat pada waktu itu penuh diliputi peperangan antar klan dan antar wilayah. Pada umumnya, yang menjadi pangkal persengketaan, diantaranya masalah pelanggaran batas daerah sagu, pencurian ulat sagu, perzinahan, ataupun hanya sekedar sakit hati. Mulanya, konflik yang terjadi hanya berasal dari dua orang yang berselisih, namun berubah menjadi konflik antar keluarga. Makin lama, konflik kian berkembang menjadi konflik antar klan, hingga akhirnya semakin membesar menjadi konflik antar wilayah. Walhasil, pecahlah peperangan antar wilayah yang berujung pada kayau-mengayau kepala orang dan kanibalisme. Sebelum melakukan ritual pengayauan, mereka harus mempelajari nama korban, biasanya laki-laki, yang akan mereka bunuh, dan kemudian membawa tengkorak ke desa mereka. Menurut sebuah cerita rakyat Asmat yang beredar secara turun-temurun, ritual pengayauan ini berasal dari sebuah mitos. Mitos ini menceritakan tentang kakak beradik Desoipits dan Biwiripits. Diceritakan saat itu laki-laki dewasa dari wilayah mereka sedang berperang, namun mereka tidak ikut. Desoipits merasa punya kewajiban untuk membantu, dan dia menyuruh adiknya Biwiripits untuk memenggal kepalanya. Desoipits bersikeras menyuruh Biwiripits agar mau memenggal kepalanya. Namun Biwiripits tetap tak mau memenggal kepala Desoipits karena tidak tega memenggal kepala saudaranya sendiri. Semakin kuat Biwiripits menolak, semakin keras pula desakan Desoipits agar adiknya mau memenggalkan kepalanya. Akhirnya Biwiripits pun tak tahan dengan desakan kakaknya. Dengan terpaksa, Biwiripits akhirnya memberanikan diri untuk memenggal kepala Desoipits. Namun, keanehan terjadi saat itu. Suara Desoipits masih terdengar, entah bagaimana bisa terjadi. Kepala Desoipits yang telah dipenggal masih bisa bicara. Merasa caranya tak berhasil, Desoipits kembali mendesak Biwiripits untuk memotong-motong tubuhnya. Selain itu, Desoipits memerintahkan agar tubuhnya dibagikan kepada para pahlawan yang pulang berperang. Karena tak bisa menolak lagi, Biwiripits kembali menuruti permintaan Desoipits. Potongan tubuh Desoipits dibagikan kepada para pahlawan perang sebagai makanan bagi mereka. Sejak saat itulah timbul kebiasaan memakan daging dan memenggal kepala manusia. Tengkorak kepala musuh yang telah dipenggal kemudian dipajang untuk memperlihatkan kebesaran dan keperkasaan serta digunakan sebagai penolak bala. Musuh yang telah mati ditombak dibawa pulang ke kampung dengan perahu lesung panjang. Dengan penuh kebanggaan, mereka membawa mayat musuh diiringi nyanyi-nyanyian. Setibanya di kampung, mereka disambut oleh orang-orang Asmat. Mayat yang telah dibawa mulai dipotong-potong dan dibagikan kepada semua penduduk untuk dimakan. Sambil menyanyikan lagu kematian, kepalanya dipenggal lalu dipanggang. Begitu juga dengan otaknya. Dibungkus dengan daun sagu untuk kemudian turut dipanggang. Mereka percaya, bila memakan daging korban, maka kesaktian dan kepintaran korban akan berpindah kepada yang memakan daging korban tersebut.
Sejak masuknya agama Nasrani dan Islam, pemerintah dan aparat hukum melarang praktek mengayaw ini. Suku Asmat secara total meninggalkan ritual nenek moyang mereka ini. Inilah kecintaan suku Asmat terhadap hukum Republik Indonesia. Saat ini suku Asmat namanya populer di dunia seni ukir mereka yang luar biasa indahnya. Mereka mampu mewujudkan pikiran bawah sadar mereka melalui media ukiran kayu dengan alat yang sangat sederhana. Mereka secara sadar menanggalkan stereotip mengerikan itu dan memilih untuk memajukan masa depan anak-anak suku Asmat di bidang pendidikan formal. Kebudayaan suku Asmat adalah bagian dari ragam kekayaan budaya Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan. Sangat penting untuk memikirkan membawa suku Asmat untuk maju bersama suku-suku lain yang ada di Indonesia, agar kebudayaan asli masing-masing daerah dapat tetap berjalan beriringan dengan kemajuan zaman. Nah, sahabat, sampai di sini dulu penjelajahan Nusantara